حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jamaah zuhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Tahun ini masih disebut sebagai tahun politik. Setelah Pilpres, Pileg, dan sepertinya banyak wajah-wajah yang kecewa di sini. Kita mau nggak mau harus menghadapi pilkada serentak di akhir bulan ini. Kewajiban pemerintah dan KPU adalah melaksanakan pemilu yang aman dan berkualitas. Tapi kewajiban mukmin sejati lebih berat lagi, yaitu melahirkan pemimpin yang beriman dan berkualitas. Kenapa harus melahirkan pemimpin yang beriman berkualitas? Pareto Kepemimpinan mengatakan nasib sebuah bangsa 80% ditentukan oleh 20 orang pemimpin di belakangnya. Maksudnya pemimpin tentu bukan hanya gubernur, wali kota, presiden, tetapi ya DPD, DPRD, dan lain-lain. Saya sering meyakinkan dengan memakai metode persamaan dan pertidaksamaan matematika untuk memetakan Pulau Kalimantan. Persamaannya, sak pulau itu sumber daya manusia, nenek moyangnya adalah orang-orang yang sama, yang secara ginekologi kurang lebih karakternya sama. Yang kedua, sumber daya alam sak pulau itu, entah mineralnya, hutannya, pantainya kurang lebih sama. Perbedaannya, karena nasib sejarah pulau itu terbelah menjadi 3, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Betul? Pertanyaannya, negara mana yang paling tua merdekanya? Indonesia. Negara mana yang paling luas wilayahnya? Indonesia. Negara mana yang paling sengsara hidupnya? Indonesia. Kok jenengan ya tertawa begitu loh ya? Mestinya paling tua, paling luas, tambah Sumatera, Sulawesi, Papua, Jawa, harusnya paling sejahtera. Kenapa kok paling sengsara? Jawabannya adalah faktor pemimpin, entah korupsi, entah kolusi, tetapi variabel determinan, kata matematika, variabel determinannya adalah kepemimpinan. Clear? Nah, kalau pengen bukti, ayo kita coba bandingkan Indonesia dengan Malaysia. 50 tahun yang lalu masih kita ingat teriak Bung Karno lantang ganyang Malaysia. Hari ini pulau kita diganyang Malaysia. 50 tahun yang lalu orang-orang Lamongan jadi guru matematika di Kuala Lumpur, betul? Keren. Guru matematika. Hari ini orang Pacitan, Magetan, Lamongan jadi apa di Kuala Lumpur? Jadi babu di Kuala Lumpur. Indonesia dengan Malaysia dalam rentang 70 tahun saja bukan bumi dengan langit, tetapi seperti langit dengan sumur. Bainas samawati was sumur, kira-kira begitu. Dengan Brunei tambah parah lagi. Brunei itu penduduknya 500.000 jiwa, sama dengan 5 kecamatan di Surabaya, 1 dapil lah kira-kira begitu ya. Tapi keren, GNP-nya 5 besar dunia. Indeks pembangunan manusia ranking 2 setelah Singapura. Lagu kebangsaannya adalah Tuhan peliharakan Sultan.
Tagline negaranya selalu ikuti syariah Islam. Ketika bicara syariah, Amerika marah. Hei, kok pakai syariah? Dengan lantang Sri Sultan menjawab, hei Amerika, it is my country, lu mau apa? Begitu, negara 5 kecamatan itu loh, berani melawan Amerika karena pemimpinnya genah. Indonesia berapa kecamatan? Jumlahnya gak roh apa nih jenenge. Tapi sedemikian tawaduk pada Amerika pun Cina. Faktor apa? Kepemimpinan. Lalu pemimpin seperti apa? Pemimpin yang beriman dan berkualitas, bahasa saya, yang mempunyai basic spiritual yang kuat adalah mampu menurunkan kearifan langit menjadi kemaslahatan di bumi. Boleh pemimpin itu cerdas intelektual, kaya finansial, ganteng, kokoh, ya, kuat secara fisikal. Tetapi kalau tidak matang spiritual, belum tentu lolos melewati ujian kepemimpinan itu sendiri. Banyak pemimpin yang lulus cum laude di kampus akademik tapi gagal total menghadapi ujian di kampus kehidupan. Contoh, para pejabat yang ketangkep KPK karena korupsi itu orangnya pinter atau pinter sekali? Pinter sekali. Orangnya kaya nopo kaya pol? Mengapa kok masih korupsi? Kurang nopo? Betul, kurang ajar gitu. Lah wis pinter wis sugih kok, Jek. Jamaah, ini bukan doktrin, bukan dogma. Izin setelah ilmiah ya. David Hawkins meneliti dalam disertasi doktornya, orang yang dekat dengan Allah itu mempunyai energi yang powerful, 10 pangkat 700 sampai 10 pangkat 1000. Yang jauh dari Allah hanya 10 pangkat 50. Masih ingat kurvanya pangkat? Eksponensial atau logaritmis matematika SMA. Masih ingat? Kok diem? Kita ini mbiyen gak iso, saiki lali gitu. Jadi kurvanya bukan naik pelan, naik langsung melenting. Artinya orang yang dekat dengan Allah mempunyai energi yang powerful. Sedemikian rupa sehingga masalah besar menjadi kecil, masalah kecil seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Dia punya masalah, Allah punya solusi. Dia punya kendala, Allah punya kendali. Sebesar apapun masalah dia punya dekengan Allah. Sehingga punya nyali, berani amar ma'ruf nahi mungkar. Hari ini Bapak Ibu punya dekengan orang pusatnya kemelintine gak karu-karuan. Mobil tempeli stiker, dekengane pusat, betul. Yang lain dekengane ordal, orang dalam katanya. Kita ini dekengane Allah yang maha sempurna dengan asmaul husna. Kok gak pede? Ada something wrong dalam keberimanannya. Kalau mau ngetes dalam sejarah kekuatan spiritual itu adalah kisah-kisah seperti berikut ini. Masih ingat Fir'aun mengaku sebagai Tuhan? Ya, kok bisa kalah melawan Musa dan Harun? Senjatanya hanya tongkat yang modelnya gak karu-karuan itu. Kan ada di Turki itu ya. Masuk akal enggak? Fir'aun melawan Musa. Gak masuk akal bukan? Bahasa Jawanya mokal. Nah, gak masuk akal itu masuk wilayah spiritual. Muhammad mempertahankan Madinah bersama mukmin 330 melawan 1000, senjatanya susu, menang. Gak masuk akal? Gak masuk akal, itu masuk wilayah spiritual. Arek Surabaya di bawah Bung Tomo mempertahankan kemerdekaan, ya, teriak dengan zikir dan takbir Allahu Akbar, bambu runcing pelintengan melawan bedil dan bombardir. Kok yo menang? Masuk akal? Mokal. Gak masuk akal, itu masuk wilayah spiritual. Oleh karena itu the founding fathers kita mengakui dengan testimoninya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Bahasa saya, atas kekuatan spiritual Indonesia ini merdeka. Bukan kekuatan intelektual, bukan kekuatan material, bukan kekuatan akal.
Jadi ini cerita tentang kekuatan spiritual. Nah, kenapa perlu saya endorse kembali? Hari ini banyak kekuatan-kekuatan, mohon maaf, material, akal yang mengemuka, abai terhadap urusan pendekatan spiritual. Contoh, ada isu tentang stunting. Pirsa stunting nggih? Anaknya jadi kerdil, otaknya IQ-nya jongkok, sakit-sakitan, dan terbukti rata-rata IQ anak Indonesia 78,8. Itu ada yang 60, berarti sedikit di atas simpanse lah, ya Allah. Pendekatannya lalu makan siang gratis. Bukan gak boleh, boleh, tetapi gak cukup. Pendekatan spiritual, makan yang halal dan toyib. Toyibnya ini mestinya juga diedukasi. Toyib itu ya apa ya, bergizi, sehat, ojo manggere nak tok. Makanya yang sekarang yang lagi ngetom itu makan seblak. Pernah ngerasakan seblak? Isine opo mbah kerupuk dicelup, mie celup sawanten ya enak santen pol gitu. Tapi soal ingredientnya seblak niku napa? Wingi teng Bandung di Dago itu ada jalan agak macet gitu, kursi-kursi ditata di pinggir jalan. Ahad pagi tak delok apa? Seblak prasmanan. Allahu Rabbi. Anak-anak kita dikenal dengan anak Indonesia yang paling magersari. You know magersari? Malas gerak sepanjang hari. Tengok-tengok main game, kemudian sebelahnya junk food, gitu. Jangan kaget kalau nanti bangsa ini tergantung kepada industri kesehatan dunia. Apa? Kecil-kecil sudah cuci darah, kecil-kecil sudah kena jantung, kecil-kecil sudah kena prostat, kecil-kecil sudah batu ginjal, batu empedu dan macam-macam karena tidak toyib. Apalagi ada ancaman kesehatan reproduksi. Solusinya PP 80, membagi kondom gratis kepada remaja dan pelajar. Nek remaja dikai kondom lu tinggal apa gitu loh. Tinggal pelembungan apa tinggal dolenan niku. Ada 1000 pasal terkait dengan ini. Bukan tidak boleh, boleh. Mungkin bagi anak-anak Madura yang SMP sudah pada kawin ya, supaya tidak langsung punya anak dulu diberi, itu boleh. Ada kategorisasi membagi kondom kepada mereka yang sudah mungkin ijab siri, nikah siri atau yang semacam. Ini enggak ada kategorisasi. Oke. Banyak pendekatan-pendekatan yang sekali lagi populer, tidak spiritual. Mengapa? Karena yang memimpin adalah politisi. Bukan karena kualitas atau integritas, tapi karena popularitas dan isinitas. Maka bisa ditebak, kalau yang memimpin itu politisi, biasanya suka umbar janji dan suka ingkar janji. Kalau pemimpin bicara tentang visi, wis to coblosen aku, itu handphoneku, nek apa-apa golek aku, tak bantu nanti gitu. Bareng dadi nomere ganti, ditelepon gak diangkat-angkat, kapok kon, kira-kira gitu. Kan banyak seperti ini. Pemimpin bicara soal visi gagasan for the next generation, tetapi politisi hanya bicara janji-janji for the next election. Pokoknya program populer berdampak 3-4 tahun ke depan, suara saya, kursi saya tetap bertahan. Persetan dengan Indonesia emas, tetap saja Indonesia semakin cemas, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu pastikan akhir November nanti Anda memilih pemimpin, bukan politisi. Pemimpin yang beriman berkualitas, bukan politisi. Sudah jelas? Kalau jelas, pertanyaan berikutnya, sopo? Ayo, milih siapa? Angel toh? Masih sulit. Oke. Kalau masih sulit, kenapa? Karena yang nyalon itu biasanya satu orang genah, sitoke rapatek genah. Kenapa? Kemana yang genah? Yang genah tidak ada. Kenapa? Karena umat ini terlambat sadar melahirkan, menyiapkan pemimpin.
Doanya masih dibaca. Rabbana habla min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masih dibaca. Tetapi prakteknya mengalami downgrade, hanya qurrata a'yun, tidak lagi peduli waj'alna lil muttaqina imama. Contoh, ketika ketemu tetangga atau lagi mudik ke desa, pasti ditanya oleh keluarga, gimana anak-anakmu? Alhamdulillah aku wis bebas, anakku wis mentas kabeh dadi wong kabeh, gak ana sing dadi wong-wongan, gak ana sing dadi golekan, gitu ya. Seolah-olah selesai tugas orang tua ketika anaknya sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya rumah, selesai. Padahal dalam Al-Quran, mulai sekolah, kuliah, menikah, punya rumah, itu satu kata, qurrata a'yun, membanggakan, betul? Tetapi kan ada berikutnya, waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kan anak saya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya harus tetap dikawal, didorong anak kita jadi aktivis, mulai SMP, di remaja masjid, di OSIS, di Youth Kerohanian Islam, di pecinta alam, sehingga survival, layak untuk menjadi pemimpin menyongsong Indonesia emas. Hari ini waj'alna lil muttaqina imama, tidak ada yang peduli lagi. Jamaah rahimakumullah, ini yang membuat kenapa kita sujud. Ini sebetulnya waktunya pendek, tetapi saya coba ringkas saja. Nanti Selasa depan saya jelaskan lagi apa dampaknya. Pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang tidak jujur, melibatkan masyarakat yang saling curiga. Jangankan kok negara besar seperti Indonesia, mohon maaf, takmir masjid ini, kalau takmirnya tidak dipercaya, ya, dicurigai, kira-kira ono enggak kaleng mubeng, ya enggak? Kalau ono dindek ning pojok kono, enggak dipercaya. Bisa enggak bangun ini? Enggak bisa. Jangankan masjid, suami istri kok saling curiga. Kira-kira suami ngasih belanja enggak sama istrinya? Enggak. Istri ngasih jatah enggak sama suaminya? Enggak, tak jatah, curiga. Gitu. Ini suami istri, negara. Kalau udah saling curiga, program-program kemaslahatan enggak akan bisa kerja. Sebaliknya kalau pemimpin jujur, seluruh program kemaslahatan akan bisa berlangsung dengan sempurna. Takbir masjid didukung, ada kebaikan didukung, RT urunan piro wae ya didukung, semua kemaslahatan akan jalan. Satu cerita terakhir, Abdurrahman bin Auf, awal kaya. Masih ingat ketika sampai ke Madinah, tidak minta apa-apa, tunjukkan saya pasar. Masih ingat? Sampai di pasar dia tanya gimana, padahal dia nggak punya modal kan, berangkat sendirian, semua harta ditinggalkan, lalu menemui tengkulak, kebutuhan atau komoditas yang banyak diminati masyarakat, sebutlah gandum dan kurma. Dia kalang satu ton berapa? Sebutlah 10.000 dinar. Oke, saya beli lebih mahal 12.000 dinar, tapi bayar tempo 3-4 bulan. Boleh enggak? Si tengkulak tanya, loh belum kenal, emang lu siapa? Kok tiba-tiba ngambil barang ngutang? Ya, minta tempo 4 bulan. Ente siapa? Saya sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Muhammad yang sudah Mekah, Madinah, Yastrib sampai kepada Argentina, tahu bahwa ini orang terpercaya. Maka Auf dipercaya membawa barang tanpa uang, tempo 4 bulan, dan dibayar dengan tertib. Artinya apa? Kepercayaan itu jadi modal untuk bisnis, tak perlu uang, karena pimpinannya ya Al-Amin. Nah, coba Anda praktekkan di zaman sekarang, ke pasar turi gitu, minta barang tanpa uang, minta tempo 4 bulan. Enggak ditutuk ya sama ditakok, ente siapa? Saya anaknya ketua KPK, dipercaya? Saya anaknya ketua MK, dipercaya?
Saya anaknya presiden. Ya tambah kali percaya mau anak loro tok kok jadi siji tok kok. Enggak bisa. Itu. Apakah ada seperti ini yang di sekarang? Ada. Di New Zealand, di Belanda, karena pemimpinnya keluar naik sepeda tetap sederhana, tetap masih banyak program kebaikan yang dipercaya. Jadi pemimpin yang salah, mohon maaf, yang tidak jujur 2 periode, rusaknya 5 periode, belum recovery. Kalau nggak percaya, ayo kita buktikan nanti. Ya, ketakjujuran, kecurigaan, ya, sakwasangka, ya, ini bisa berlangsung 3 sampai 5 periode. Oleh karena itu hati-hati, jangan kemudian waduh, yang penting KTP-nya Islam, yang kedua NPWP. Nomor piro wani piro. Wong Surabaya ganti pemimpin swidak jaran ya aku tetep becak, tetep jadi supir ojek kata orang Surabaya rada kasar gitu kan. No, nggak boleh begitu. Ini menyangkut nasib bangsa kita. 20 menit saya berbicara, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat adanya. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzubillaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.